Materi tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu Kitab Taurat. Kitab Taurat merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam untuk membimbing kaum Bani Israel yang ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani. Dalam pandangan Islam, berdasarkan keterangan Al-Quran, Taurat merupakan salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya, yang mengandung peraturan dan petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Namun, Taurat yang ada sekarang adalah karangan manusia yang mereka anggap masih asli. Yang kedua yaitu Kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan bahasa Kipti. Secara etimologis, kata Zabur berasal dari kata Zabara yang berarti tulisan, juga bisa berarti sepotong besi. Kitab Zabur berisi tentang zikir, pengajaran, dan hikmah, dan juga berisi 5 jenis nyanyian atau mazmur yang mengungkapkan semua pengalaman yang dialami Nabi Daud semasa hidupnya, seperti dosa, pengampunan dosa, sukacita tentang kemenangan atas musuh Allah, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu Kitab Injil. Kitab Injil merupakan kitab suci berbahasa Ibrani yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani Evangelion yang berarti berita gembira atau berita selamat. Kitab Injil berisi tentang ajakan Nabi Isa alaihi salam untuk hidup yuhud atau memikirkan akhirat, yaitu menjauhi kerakusan dan ketamakan duniawi. Hal yang dimaksudkan untuk meluruskan pandangan orang-orang Yahudi yang hidupnya bersifat materialistis. Al-Quran membenarkan Injil adalah Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Tetapi Injil itu tidak pernah ditemui di antara ribuan manuskrip tua warisan-warisan keagamaan umat Kristen. Yang terakhir yaitu Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan. Menurut istilah, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu, apabila manusia ingin hidupnya lurus, damai, tentram, dan bahagia, maka harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, apabila manusia tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka dia akan tersesat dan sengsara. Perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Al-Quran. Yang pertama, kitab Al-Quran diturunkan untuk umat manusia dari zaman ke zaman. Yang kedua, kitab Al-Quran diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, dipelajari, dipahami, dan dipedomani ajarannya. Kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama, kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan hanya untuk kaum pada masanya. Yang kedua, kitab-kitab sebelum Al-Quran diketahui sejarahnya dan hanya diyakini keberadaannya.